Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya ada program Kingdom Lifestyle. Setiap hari saya bagi-bagikan dalam program By You. By You itu artinya olehmu. Jadi begini, olehmu saya diberkati, olehmu saya disembuhkan, olehmu saya diberi kemenangan. Jadi Kingdom Lifestyle itu adalah, seringkali kita singkat KLS, Kingdom Lifestyles. Itu adalah gaya hidup kerajaan sorga. Jadi sama seperti Yesus pada waktu dia berjalan di dunia ini, dia memakai cara hidup kerajaan sorga. Ini dia. Ikuti streaming kita setiap jam 9 pagi. Jadi setiap hari kalau saudara mengikuti streaming ini, saudara akan bisa melakukan firman Tuhan. Jadi untuk hari ini, mari saya beritahu buat saudara, apa yang harus saudara lakukan menurut firman Tuhan hari ini. Oke? Shalom saudara, kembali kita pada program acara kita Kingdom Lifestyles by You. By You artinya adalah apa? Olehmu. Olehmu aku diberkati, olehmu aku dipakai, olehmu aku menjadi berkat buat banyak orang, olehmu aku menjadi unlimited, aku menjadi apa? Tidak terbatas. Haleluya. Dan ingat, moto kita setiap hari adalah apa? No Bible, no breakfast. Haleluya. Jadi hari ini Kingdom Lifestyle kita, KLS kita, ada dalam kitab Mika dan kitab Ibrani pasal yang ke-6. Dan kalau saudara lihat dalam Mika ini selalu dipakai ayat-ayatnya kalau dalam acara Natal kan gitu. Tetapi hari ini dalam pasal yang pertama sampai dengan pasal yang keempat, bacaan kita dalam kitab Mika, kalau saudara baca di situ, Mika ini hidup dalam masa 3 raja. Jadi dia mengalami masa pemerintahan 3 raja. Yang pertama adalah Raja Yotam, yang kedua adalah Raja Ahaz, dan kemudian yang ketiga adalah Raja Hizkia. Jadi rupanya melalui banyak transisi. Sama orang-orang yang seumuran saya, saudara-saudara yang seumuran saya, ya umur hampir 50 tahun begitu. Saudara mengalami masa yang luar biasa. Masa-masa kita adalah masa-masa kita masih bisa mendengar belum ada CD, masih kaset pita gitu kan. Kaset pita, dan kemudian beralih ke disket, kemudian beralih lagi ke CD, sekarang sudah pakai chip. Jadi masa-masa yang sangat luar biasa. Dan yang luar biasa adalah begini saudara, Mika ini adalah sekalipun hidup di 3 raja, tetapi dia tetap konsisten dengan imannya. Ini luar biasa sekali. Jadi dia tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Ini dia. Dan hari ini saya mengajak saudara, salah satu pesan pagi hari ini adalah perhatikan lingkungan saudara. Sebab lingkungan itu sangat menentukan nilai saudara. Ini dia. Salah satu contoh adalah begini. Ketika saudara pergi ke pasar, dan di situ ada sebuah produk minuman kaleng. Oke, kita sebut merek di sini, nggak apa-apa kan? Sebut aja Coca-Cola. Kalau saudara pergi ke pasar, saudara beli Coca-Cola, harga di pasar Coca-Cola berapa sih? Mungkin 5.000, 6.000, 7.000. Lalu saudara naik ke minimarket, di pasar 7.000. Saudara ke minimarket mungkin harganya sudah berbeda, 10.000, 11.000, 12.000. Lalu saudara pergi lagi ke minimarket yang lebih besar, ke supermarket, harganya akan naik lagi, berbeda, 17.000, 20.000. Tapi kalau saudara pergi ke mana? Ke hotel bintang 5, kalau saudara memesan satu kaleng Coca-Cola, di situ harganya bisa 75.000. Produknya sama, pabrik yang sama, isinya sama, tetapi nilainya berbeda. Bagaimana bisa begitu? Lingkungan. Ini dia. Jadi hari ini saya berkata kepada saudara, perhatikan di mana saudara bertumbuh. Perhatikan di mana saudara, sekeliling saudara, ada siapa di sekeliling saudara. Sebab lingkungan saudara akan menentukan nilai saudara. Ini dia. Mika dikelilingi 3 raja. Dia hidup pada masa 3 raja. Raja yang pertama Yotam. Yotam ini mewakili, ketiga raja ini mewakili kehidupan kekristenan hari ini. Yang pertama adalah Raja Yotam. Yotam ini saya gambarkan sendiri adalah Kristen kompromi. Kenapa Kristen kompromi? Yes. Sebab apa? Dia ini takut akan Tuhan. Dia menuruti aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan, tetapi dia tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan kepada berhala, sehingga rakyatnya masih bisa pergi menyembah berhala. Karena apa? Mungkin untuk menyediakan fasilitas buat
rakyatnya. Dan tahukah saudara, itu adalah kompromi. Yotam adalah mewakili Kristen kompromi. Ini dia. Berpaut pada Allah, tetapi tidak memusnahkan bukit-bukit penyembahan berhala. Artinya apa? Yotam ini menyediakan tempat berpijak bagi iblis. Nah ini dia. Hari ini yang paling berbahaya dalam hidup saudara adalah ketika apa? Saudara sudah hidup baru, saudara sudah melayani Tuhan, saudara sudah memiliki kehidupan yang baru, tetapi saudara masih menyisakan tempat berpijak buat iblis. Ini dia. Ini yang paling apa? Paling berbahaya. Artinya kembali lagi, saudara sudah menghidupi kehidupan yang baru, tapi saudara masih menyediakan tempat yang tempat berpijak. Sama seperti murid-murid Yesus. Mereka sudah menjadi pengikut Yesus, mereka sudah menjadi penjala manusia, tetapi rupanya Petrus masih apa? Menyimpan kapalnya. Kalau saudara perhatikan, ketika Yesus mati dan murid-murid Yesus kecewa, apa yang mereka kerjakan? Murid-murid Yesus kembali menjadi nelayan. Kenapa bisa begitu? Karena memang kapalnya masih menunggu. Hari ini seringkali kita menjadi Kristen-Kristen yang kompromi. Karena apa? Kita masih menyediakan tempat berpijak. Saya mau katakan buat saudara, hapus tempat berpijak saudara, bakar jembatan. Salah satu tips daripada Napoleon Bonaparte, kenapa dia hampir menang di setiap peperangan. Hampir dari setiap peperangan dia memenangkannya. Saudara, kenapa dia bisa begitu? Simple rupanya. Karena begini, setiap invasi dari Napoleon, begitu dia mendarat pada satu pulau dan dia akan menaklukkan pulau itu, begitu mendarat, yang pertama kali dilakukan adalah apa? Napoleon membakar kapalnya. Jadi kapalnya dibakar. Agar apa? Agar nggak bisa kembali. Jadi pilihannya adalah begini: perang sampai menang atau mati di tempat itu. Sebab kalau kapalnya masih ada pikiran, nanti lari, naik kapal. Nah ini dia. Jadi ini dia. Apa yang membuat saudara bisa menjadi kompromi dalam kehidupan dengan kehidupan lama saudara? Mungkin itu teman-teman saudara, mungkin itu kebiasaan saudara. Saya mau kasih tips move on buat saudara yang pengen move on. Simple untuk move on itu. Jadi tips move on adalah begini: jangan pergi ke tempat yang biasa saudara datangin. Ini dia. Kalau saudara pergi ke tempat itu, saudara tidak bisa move on. Bahkan jangan pergi ke tempat-tempat yang memiliki suasana yang sama. Pergi ke tempat yang berbeda, suasana yang berbeda, itu akan mempercepat move on saudara. Yang pertama adalah begini: ada banyak orang yang di sekeliling kita menjadi Kristen kompromi. Perhatikan di mana saudara bergaul. Ini dia. Jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang Kristen kompromi, karena someday, suatu hari, saudara pasti akan menjadi Kristen kompromi. Yang kedua, Mika juga hidup di zaman Raja Ahaz. Ahaz sekali lagi, ini juga mewakili orang Kristen. Ahaz ini Alkitab mencatat dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi rupanya ini mewakili banyak orang Kristen hari-hari ini, pergi ke gereja, mungkin melayani, tapi kehidupannya jahat. Ini dia. Apalagi kalau bicara masalah keuangan, fulus, money, doi, nggak punya teman dia saudara, gitu kan? Kedudukan, nggak punya tempat dia. Ini dia. Jadi saya berkata saudara, ada banyak orang Kristen yang seperti itu. Tiap hari ke gereja, tiap minggu ada di gereja, tetapi hidupnya menyakiti banyak orang dengan perkataannya, dengan tindakannya. Saya mau berkata kepada saudara, hey, ketika Yesus berjalan di atas muka bumi ini, yang dilakukan Yesus adalah memberi, memberkati, menyembuhkan, mengangkat orang, membangkitkan orang mati, memberi makan orang. Jadi kalau saudara Kristen tapi hidup saudara menyakiti orang, mengecewakan orang, menghakimi orang, saya beritahu saudara, saudara tidak sedang menghidupi Yesus. Saya nggak tahu saudara sedang menghidupi siapa, tapi hari ini saya berkata kepada saudara, kalau saudara seorang Kristen, seharusnya saudara adalah menjadi orang-orang yang murah hati. Ini dia. Seharusnya saudara menjadi orang-orang yang mudah mengampuni, gitu. Seharusnya saudara menjadi orang yang tidak menghakimi. Ini dia. Hari-hari ini gedung gereja menjadi tempat penghakiman yang paling kejam di atas muka bumi ini. Ini dia. Ketika orang melakukan kesalahan, dihakimi. Bahkan apa yang tidak dilakukan, dibicarakan. Alkitab mencatat, bimbinglah orang dengan lemah lembut tanpa membicarakan kelemahannya. Ini dia. Ahaz mewakili Kristen hari ini. Kristen yang pertama, ada banyak orang Kristen yang kompromi. Kristen yang kedua adalah banyak orang Kristen yang apa? Kejam, sadis, tega. Dan yang ketiga adalah Hizkia. Hizkia ini adalah seorang raja yang awalnya baik. Dia dipakai Tuhan, dia menjadi luar biasa, dia diberkati. Tetapi ketika dia menjadi luar biasa, ini dia menjadi berubah. Dia menjadi sombong. Dia berubah menjadi tinggi hati. Ini dia.
Caranya gimana? Dia pamerin semua isi istananya. Hati-hati saudara. Ada banyak orang yang kelihatannya memberi, tetapi semestinya dia sedang pamer. Kelihatannya dia memberi, tapi semestinya dia sedang apa? Menyembuhkan dirinya. Hei, aku mampu. Hei, aku bisa. Perkataan mulutnya adalah begini, praise God, terima kasih Tuhan, aku bisa memberi. Tapi semestinya ada proud, ada kebanggaan tersendiri yang membanggakan dirinya bahwa dia bisa memberi. Hati-hati saudara. Saudara memberi dalam kesombongan. Saya bisa berkata begini, karena saya mengalaminya saudara. Saya mengalami ketika dalam kondisi tertentu, saya memberi. Tapi ketika saya memberi, saya membagi-bagikan sembako, banyak orang di situ, ada kebanggaan tersendiri yang muncul. Dan saat itu Tuhan tegur dengan keras. Ini dia. Jadi hari ini saya berkata kepada saudara, siapa lingkungan di sekeliling saudara? Mika, ada sekeliling raja-raja yang seperti itu. Yang satu raja yang kompromi, yang satu raja yang kejam, yang satu adalah raja yang awalnya baik tapi akhirnya sombong. Ini dia. Makanya hati-hati saudara. Sebab hari ini iblis itu bekerjanya luar biasa. Karena ini benar-benar saya memperingatkan buat saudara, ini adalah menjelang kedatangan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Semua tanda-tandanya sudah terjadi hari ini. Peperangan, bangsa melawan bangsa. Dalam bahasa aslinya adalah etnis, etnos, etnis melawan etnis, suku melawan suku. Bagaimana mungkin sebuah politik apartheid yang sudah lama sekali terkubur di dalam dan sekarang muncul lagi. Rasis muncul lagi. Ini dia, pestilensis, wabah. Diawali dengan corona, akan muncul lagi wabah-wabah yang lain. Saya tidak bernubuat, tetapi Alkitab yang mencatat seperti itu. Sebab itu yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini dia. Alkitab mencatat begini, perhatikan pohon ara. Ini dia. Perhatikan musim, maka kau akan tahu kapan Tuhan akan datang. Sekalipun tidak ada satu orang pun yang tahu, Bapa tidak, Yesus juga tidak. Tetapi minimal kita tahu jejak-jejaknya. Kita tidak tahu kapan persisnya, tapi kita tahu bahwa dia segera datang. Ini dia. Hari ini iblis tidak lagi bisa berkata kepada saudara, jangan, nggak bisa, jangan ke gereja, nggak mungkin. Begitu ada orang bilang jangan ke gereja, saudara langsung tangking, saudara langsung usir dalam nama Yesus, kan begitu. Begitu iblis datang dengan apa? Dengan perkataan, tidak ada Tuhan, saudara pasti langsung tahu itu iblis. Tetapi iblis hari ini berkata begini, perkataannya begini, mau melayani, good, kamu melayani, bagus, kamu kemajuan. Tapi jangan sekarang, nanti aja. Iblis kalau berkata begitu, nanti aja. Karena kamu kan masih begini. Nanti kalau kamu sudah begini, kamu baru layak melayani. Jadi, nanti saja. Menunda. Hati-hati saudara. Itu yang bisa iblis kerjakan. Yang kedua yang dilakukan kerjakan oleh iblis apa? Nggak apa-apa. Ketika saudara melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan pelanggaran, dan saudara sadar, saudara berduka cita karena dosa saudara, lalu iblis berkata, nggak apa-apa, Tuhan Maha Pengampun, nggak apa-apa. Lalu ketika setelah mendengar suara hati saudara berkata nggak apa-apa, lalu saudara berdoa, lalu saudara masih merasakan hadirat Tuhan, lalu pikiran saudara berkata, iya sih, nggak apa-apa juga sih. Kemarin melakukan dosa, sekarang doa saya masih bisa kok. Saya masih bisa mengalami hadirat Tuhan. Oh iya, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa itu berbahaya saudara. Sebab ketika saudara berkata nggak apa-apa, jangan salah saudara. Dia sedang memakan dari dalam. Dia sedang mengikis dari dalam kerohanian saudara. Setelah makin lama saudara makin keropos. Keropos. Dan akhirnya kelar saudara. Saudara tidak bisa berbuat apa-apa dan saudara kembali lagi kepada kehidupan lama saudara. Gini dia. Makanya hati-hati saudara. Waktu saya pertama-tama bertobat, ada sebuah ilustrasi yang sangat bagus, yaitu katak di dalam wajan. Satu saat ada katak yang dia lompat-lompat tanpa sengaja, dia masuk ke dalam panci atau wajan yang sedang dipanasi, yang sedang direbus airnya. Begitu dia masuk di situ, ada air, lalu dia diam. Sementara air direbus, makin lama suhunya makin naik, makin panas, hangat terlebih dahulu. Katak ini merasa nyaman, enak, panas, berendam di situ. Makin lama makin panas, suhunya makin naik. Dan saudara harus tahu ketika suhu makin naik, suhu badan katak juga menyesuaikan dengan sekelilingnya. Akhirnya sampai terus dan akhirnya saudara, ketika katak itu sadar, air mulai mendidih dan dia sadar bahwa dia terlalu panas di situ, katak itu mau lompat. Dan begitu dia mau lompat, dia sudah tidak ada tenaga lagi. Dan akhirnya, akhir dari cerita ini, katak itu jadi suike, saudara. Berapa banyak kita seperti itu?
apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya tiba-tiba kita sudah ada di kehidupan lama kita. Hari ini saya berkata pada saudara, perhatikan lingkungan saudara. Ingat, lingkungan saudara menentukan nilai saudara. Dan kitab Ibrani pasal yang ke-6 bacaan kita berbicara tentang bertumbuh. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama kita berkata begini, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Artinya di sini bukan meninggalkan ajaran pertama tentang Yesus, bukan meninggalkan, tetapi apa? Mengarah kepada pertumbuhan rohani. Artinya apa? Saudara harus menjadi dewasa, saudara harus bertumbuh, saudara bisa hidup terus anak-anak. Ketika saudara anak-anak, saudara lucu. Tapi ketika saudara sudah dewasa, saudara tidak lucu lagi. Ketika saudara masih anak-anak, saudara ngompol, lucu. Ketika saudara punya anak, dia masih umur di bawah 5 tahun, dia ngompol, masih lucu. Saudara masih bisa ketawa. Tapi ketika anakmu berumur 25 tahun dan dia masih ngompol, saudara akan pernah bisa ketawa lagi. Are you agree? Saudara pasti setuju. Ketika saudara masih Kristen baru, saudara lucu. Jatuh bangun, Tuhan bisa ketawa. Tapi kalau sudah puluhan tahun saudara jadi Kristen, tapi hidup saudara tidak ada perubahan, surga menangis buat saudara. Hari ini, mari kita bertumbuh kepada arah kedewasaan. Jangan terpengaruh dengan lingkungan. Hidup seperti Mika, sekalipun dia dikelilingi raja-raja. Itu raja yang memerintah, punya kuasa, punya power. Tapi Mika tidak terpengaruh, karena dia tahu lingkungan yang harus dia jaga. Ini dia. Jadi hari ini Kingdom Lifestyle kita hari ini, apa yang harus saudara kerjakan hari ini adalah, yang pertama adalah perhatikan di mana engkau berada. Perhatikan lingkunganmu, perhatikan orang-orang di sekelilingmu, perhatikan kepada siapa, dengan siapa saudara bergaul. Ini dia. Hati-hati saudara. Lingkunganmu menentukan nilaimu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bakar jembatan. Segala sesuatu yang menghubungkan saudara pada kehidupan yang lama saudara, cut off, bakar saudara. Amin. Amin saudara. Dan yang ketiga, mari kita bertumbuh. Saya ajak saudara menjadi dewasa dengan cara apa? Tidak menyalahkan orang lain. Orang dewasa tidak pernah menyalahkan orang lain. Hanya anak-anak yang menyalahkan orang lain. Anak-anak kalau berantem, dia pasti menyalahkan orang lain. Kenapa kau nangis? Itu yang nakal. Anak-anak. Ya kan? Anak-anak. Anak-anak juga berpikir sebelum bertindak. Itu orang dewasa. Tapi anak-anak bertindak dulu baru berpikir. Ketika dia lihat barang, warnanya bagus, tanpa berpikir, dia pasti makan. Setelah dimakan, ternyata kelereng. Udah, baru dia pikir, apa sih ini? Kok gak enak? Bertindak, baru berpikir. Anak-anak. Jadi anak yang ketiga suka membandingkan. Hari ini kalau ada di antara saudara suka membanding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain, saudara anak-anak, kalau membandingkan jangan dengan orang lain, membandingkan dengan Yesus. Amin saudara. Jadi hari ini 3 hal yang bisa saudara kerjakan hari ini adalah apa? Perhatikan lingkungan saudara, sebab lingkunganmu menentukan nilai hidupmu. Yang kedua adalah bakar jembatan. Jangan ada apapun yang membuat saudara bisa kembali ke kehidupan masa lalu saudara. Bisa teman, bisa hobi, bisa apa saja itu. Dan yang ketiga, jadilah dewasa. Kingdom Lifestyles by you. Tuhan Yesus berkati saudara.